Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan menampilkan presentasi tentang AutoCAD. Anggota dari kelompok kami yaitu adalah saya sendiri, Aulia Syafaatul Ummah, dan dua rekan saya yaitu Irma Arum Kumalahoni dan Navita Kurnia Rahmawati. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian autoclave. Autoclave adalah alat yang digunakan untuk mensterilkan berbagai jenis alat dan bahan di laboratorium. Autoclave bekerja dengan mensterilkan menggunakan tekanan 15 PSI atau pound per inch atau sekitar 2 atm dan suhu 121 derajat Celcius. Autoclave adalah alat sterilisasi yang menggunakan suhu tinggi, di mana suhu tinggi ini dapat membunuh mikroorganisme. Autoclave dirancang untuk membunuh endospora, yaitu sel yang tahan terhadap panas, kekeringan, dan antibiotik yang dihasilkan oleh bakteri. Jadi autoclave itu adalah alat yang digunakan untuk mensterilkan alat laboratorium dan bersuhu tinggi. Bahkan suhunya itu melebihi titik didih dari air. Jadi suhunya itu sangat tinggi karena untuk membunuh endospora, yaitu sel yang tahan terhadap panas. Yang kedua itu ada fungsi autoclave. Fungsi autoclave yang pertama itu ada mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang menggunakan tekanan 15 PSI atau pound per inch atau sekitar 2 atm dan suhu 121 derajat Celcius. Yang kedua, membunuh mikroorganisme termasuk bakteri, virus, dan jamur melalui pemanasan yang tinggi dan tekanan yang tinggi. Kemudian ada bagian-bagian autoclave. Bagian-bagian autoclave yaitu yang pertama ada saklar untuk menyalakan atau tombol power untuk on dan off, digunakan untuk menyalakan dan mematikan autoclave yang terhubung dengan sumber listrik. Jadi kalau misal kita mau menggunakan autoclave itu, kita menyambungkannya terlebih dahulu di saklar untuk menyalakannya. Yang kedua ada penutup LED, berfungsi menutup bagian dalam autoclave sekaligus sebagai tempat untuk display, tombol, pengoperasian, dan pegangan LED. Yang ketiga ada LED handle, berfungsi sebagai pegangan ketika membuka dan menutup pintu autoclave. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Navita. Waktu dan tempat disilahkan. Nah, untuk bagian-bagian autoclave-nya, yang keempat itu ada magnet pengunci. Nah, ini tuh berfungsi sebagai bagian yang menyambungkan antara bagian dalam autoclave dan red cover-nya. Kemudian yang kelima itu ada chamber. Nah, ini digunakan sebagai tempat penyimpan alat dan bahan selama proses sterilisasi serta memisahkan ruang penyimpanan air. Kemudian yang keenam itu ada bagian tuas pengunci, itu berfungsi untuk mengunci autoclave tersebut. Oke, lanjut next. Kemudian yang ketujuh itu ada tuas pengukur suhu. Nah, ini tuh digunakan untuk mengatur suhu yang diperlukan selama sterilisasi. Kemudian yang kedelapan itu ada indikator tekanan. Nah, ini itu untuk menunjukkan tekanan yang digunakan selama proses sterilisasi tersebut. Kemudian yang kesembilan itu ada botol exhaust. Nah, ini tuh digunakan untuk menampung airnya tadi itu untuk selama proses sterilisasi dengan uap. Oke, next.
Nah, kemudian yang ke-10 itu ada ventilasi. Nah, ventilasi ini itu berfungsi untuk memasukkan udara. Yang ke-11 itu ada hand. Nah, ini tuh berfungsi untuk pegangan ketika mengangkat atau memindahkan autoclave-nya. Kemudian yang ke-12 itu ada display. Nah, display ini itu dia berfungsi sebagai indikator autoclave untuk melihat berapa suhu dan waktunya. Next. Kemudian selanjutnya ada cara kerja autoclave. Yang pertama, jadi tuh kita harus memeriksa terlebih dahulu air di dalam autoclave-nya. Kemudian yang kedua itu alat dan bahan dibungkus dengan kertas payung dan dimasukkan ke dalam autoclave-nya. Itu seperti gambar yang tertera di PPT tersebut. Oke, next. Kemudian yang ketiga, autoclave tuh dihidupkan dengan menekan tombol on. Nah, tombol on ini itu tuh ada di samping bagian autoclave-nya tadi ya, di bagian sampingnya. Kemudian yang keempat, itu LED itu pada autoclave itu ditutup dan dikunci. Next. Nah, untuk yang kelima itu pada display tombol mode ditekan, dipilih mode 3 untuk alat dan bahan, seperti pada gambar. Kemudian yang keenam itu ada proses sterilisasi. Nah, ini tuh dijalankan dengan menekan tombol start. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Irmala. Saya akan menjelaskan cara kerja autoclave yang ke-7. Yang ke-7 itu ada LED dibuka pada saat alarm berbunyi. Dan yang selanjutnya ada alat dan bahan dikeluarkan dari autoclave serta dimatikan kembali. Selanjutnya ada perawatan autoclave. Yang pertama, jika autoclave telah selesai digunakan, maka air pada aqueduct yang ada di dalam autoclave sebaiknya dibersihkan atau dikuras bagian dalamnya menggunakan lap kering. Yang kedua, simpan autoclave pada tempat kering dan bersih. Yang ketiga, selesai digunakan, jika menggunakan listrik, matikan arus listrik dan cabut aliran listrik dari stop kontak. Yang keempat, menguji mikroba dalam bentuk kertas spora strip dimasukkan ke dalam autoclave dan disterilkan. Setelah proses sterilisasi, kemudian ditumbuhkan pada media. Jika media tetap bening, maka autoclave bekerja dengan baik. Yang kelima, alat-alat yang akan disterilisasi disusun dalam keadaan kering dan bersih. Selanjutnya, bak autoclave dibungkus dengan kain. Yang ketujuh, alat atau media yang akan disterilisasikan dimasukkan ke dalam autoclave selama 30 menit untuk dibungkus dan 20 menit untuk tidak dibungkus sesuai dengan SOP. Yang kedelapan, jika autoclave telah selesai digunakan, maka air pada aqueduct yang ada di dalam autoclave sebaiknya dibersihkan atau dikuras bagian dalamnya menggunakan lap kering. Selanjutnya, simpan autoclave pada tempat yang kering dan bersih. Kita di sini juga akan menampilkan referensi video tentang langkah penggunaan autoclave. Selamat menyaksikan. Halo, selamat datang di Laboratorium Informasi. Hari ini kita akan belajar menggunakan autoclave. Buat teman-teman yang penasaran, yuk ikuti terus. Di Laboratorium Informasi terdapat 3 buah
sterilisasi dan satu digunakan untuk proses tes. Selanjutnya, kita akan mengetahui langkah keranjang yang bisa digunakan bahkan pengenalan dan bahan-bahan yang sterilisasi. Langkah awal saat ingin menggunakan obat, pastikan exosdental telah diisi dengan aquades sampai batas tangan. Masukkan exosdental ke dalam autoclave sampai terdengar bunyi klik. Exosdental berfungsi sebagai penampung air saat sterilisasi berlangsung. Selanjutnya, isi autoclave dengan aquades sebanyak kurang lebih 2-3 liter. Atau pastikan besi yang terlihat pada lingkaran telah terendam dengan aquades. Sambungkan autoclave dengan sumber listrik dan tekan power on pada bagian samping. Tekan tombol on pada panel operasi untuk menyalakan. Masukkan alat atau bahan yang akan disterilisasi ke dalam bahan disterilisasi dengan baik. Pastikan juga untuk mengendurkan tutup botol sebelum sterilisasi dilakukan. Kemudian masukkan kembali keranjang ke dalam autoclave. Tutup autoclave, lalu geser lid ke arah alam. Ini adalah tampilan setelah autoclave terlock. Selanjutnya kita akan melihat display pada autoclave. Ini adalah display yang menunjukkan suhu dalam satuan Celcius. Ini adalah display yang menunjukkan waktu dalam satuan. Ini adalah display yang menunjukkan proses yang sedang berlangsung, yaitu pada display standby, heating, sterilisasi, exhaust, warm, complete, atau selesai. Kemudian display mode yang digunakan ada liquid dan solid. Ini adalah panel operasi pada autoclave. Terdapat beberapa tombol, yaitu ada tombol power on off, mode, dan tombol untuk mengatur suhu dan mutu yang diinginkan. Kemudian ada tombol set, next, dan tombol start atau stop. Langkah selanjutnya yang akan digunakan, tekan mode, pilih nomor 3, yaitu mode solid. Tekan set untuk mengatur suhu. Kemudian tekan next untuk yang diinginkan. Setelah itu, tekan tombol set, lalu tekan tombol start untuk memulai sterilisasi. Saat proses dimulai, akan dikatakan bahwa proses heating sedang berlangsung. Saat ini, proses sterilisasi sedang berlangsung. Perhatikan indikator yang berkedip. Setelah proses sterilisasi selesai, masuk ke proses exhaust. Apabila suhu sudah turun dan berada di bawah 100 derajat Celcius, maka autoclave sudah bisa dibuka dengan menggeser lid ke arah kanan. Sterilisasi selesai dilakukan. Hati-hati saat mengambil hasil sterilisasi. Gunakan sarung tangan tahan panas. Sekian penjelasan mengenai penggunaan autoclave. Terima kasih sudah menonton. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dapat ditanyakan nanti pada saat kita bertatap muka atau di lain kesempatan. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf jika dalam penyampaian presentasi kali ini kami melakukan banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.